turis, kuota masih cukup. Selamat datang di channel favorit kalian yang membahas seputar tips and trik untuk miknik bareng orang yang kalian sayang. Bisa dipastikan kalau sudah nonton video ini, kalian gak perlu dengerin cerita orang atau liatin timeline mantan yang lagi liburan sama gebetan barunya. Tidak lupa Mentari Channel ucapkan semoga kalian sehat selalu dan semangat cari duitnya ya. Oh ya, kebetulan ini udah video kedua Mentari Channel. Kalau gitu boleh dong di like dulu supaya Mentari Channel lebih semangat untuk bikin video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mentari Channel. Yuk kita lanjutin obrolan yang kemarin. Oh ya, sebelumnya Mentari Channel mau sedikit revisi informasi di video yang pertama. Terima kasih kepada beberapa narasumber yang sudah berbaik hati ngasih masukan setelah Mentari Channel rilis video pertama. Jadi Mentari Channel mohon maaf ya atas kekeliruan informasinya. Ternyata di kota Bandung masih ada loh tempat wisata alam lainnya, yaitu Hutan Babakan Siliwangi yang berada di antara Jalan Taman Sari dan Jalan Babakan Siliwangi. Ya, kalau kalian lihat di peta sih, persis di sebelah Seraga ITB. Gak terlalu jauh dari kebun binatang Bandung. Kalau yang pernah jalan-jalan ke Bandung mau ke arah Dago tapi muter via Setiabudi atau Ciumbeluit, pasti pernah ngelewatin jalan ini deh. Dia ada di sebelah kanan jalan. Kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Bandung mau ke arah Dago tapi muter via Setiabudi atau Ciumbeluit, pasti pernah lewatin ini deh. Dia ada di sebelah kanan jalan. Sedikit penjelasan, memang areanya gak terlalu luas dan sudah lama berdiri. Sejak tahun 1920-an lah, ya namanya juga hutan kota untuk keperluan daerah resapan air dan zona penghijauan. Mulai ngehitsnya sih sebetulnya bisa dibilang sejak 5 tahun ke belakang. Sejak dibangunnya jalur pejalan kaki yang melewati hutan dari ketinggian 2-3 meter dari permukaan tanah. Berhubung setelah ditata, kawasan ini jadi instagramable. Ya udah tau lah kelanjutannya gimana. Viral gitu loh. Fakta menariknya adalah, sampai saat ini area yang disebut Baksil masih rutin digunakan sebagai tempat pelarian oleh para pencari keringat, alias para warga yang bosan olahraga di kawasan Saraga. Biasanya sih kalau area olahraga penuh, mereka pindah untuk jogging-jogging santai di sini. Dan ramai juga loh oleh para kaum hawa yang usianya nanggung sampai produktif, yang awal niatnya sih mau olahraga, tapi setelah lihat spot bagus, ternyata hasrat mengupload fotonya lebih besar. Tapi coba deh sesekali datang langsung ke sini, ya paling nggak foto-foto deh. Demikian revisinya, makasih loh buat masukannya. Kalau ada yang mau memberikan tambahan, boleh kok ditulis di kolom komentar. Yuk sekarang kita lanjut ngobrolin Bandung episode kedua. Pada perayaan Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun 2015 lalu, Saung Angklung Ujo berhasil memecahkan rekor muri bahkan Guinness Book of Record, di mana ada 20.000 orang berhasil bermain angklung bersama-sama. Kalau kalian main ke Saung Angklung Ujo, kalian dapat menyaksikan berbagai pentas budaya khas Jawa Barat. Dan puncak menariknya adalah sesi interaktif, di mana kita dapat kesempatan untuk bermain angklung bersama-sama. Jangan khawatir gak bisa. Nanti ada penjelasannya kok, mulai dari cara pegang, cara menggerakkan, dan pengetahuan jenis-jenis angklung berdasarkan nada atau not baloknya. Dan jenis-jenis lagu yang bisa dimainkan banyak kok, mulai dari pop, jazz, rock, hingga EDM. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai show, angklungnya dikembalikan. Tapi kalau kalian mau beli sebagai oleh-oleh, bisa kok mulai dari satuan hingga satu set. Gunung berapi yang satu ini gambarnya bisa kalian lihat di lambang Provinsi Jawa Barat. Gunung yang dari kejauhan berbentuk seperti perahu terbalik ini terkenal dengan legenda Sangkuriang, di mana diceritakan Sangkuriang gagal menyelesaikan permintaan dari Dayang Sumbi untuk membuat danau dan perahu dalam semalam. Kurang lebih mirip dengan legenda Roro Jonggrang. Emang ya, selain ngomong kata terserah, permintaan cewek selalu aneh dan bikin susah laki-laki. Konon katanya pekerjaan Sangkuriang belum selesai 100%. Dan ketika Sangkuriang emosi karena gagal, ia menendang perahunya sampai terbalik. Itulah yang membuat konon bentuknya seperti gunung tangkuban perahu yang sekarang. Usut punya usut, ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh kenapa bisa bentuk seperti perahu terbalik.
Berbeda dengan gunung lain, titik letus gunung ini ada 8. Kalau gunung lain berbentuk seperti kerucut, mereka hanya punya satu titik letus. Nah, jika dari satu titik letus tersebut sering mengadakan erupsi, maka semakin tinggi ukurannya karena penumpukan sedimen vulkanik. Karena lokasi letusannya yang beda-beda, maka tinggi pegunungan ini tidak setinggi pegunungan sekitarnya. Itu dia kenapa dari jauh tampak datar seperti dasar perahu. Gunung ini masih termasuk gunung berapi aktif. Di daerah kawah kalian bisa loh merebus telur sampai matang. Ini fakta uniknya nih. Dari manapun di kota Bandung kita bisa melihat pemandangan gunung ini dari kejauhan. Walaupun seperti yang udah disinggung penjelasan sebelumnya, area pegunungan ini secara administratif bukan berada di area kota Bandung. Gak jauh dari gerbang masuk kawah Tangkuban Perahu, ada juga tempat keren yang bisa kalian kunjungi. Yap, namanya Orchid Forest. Tempat wisata ini relatif masih baru loh di Bandung Raya. Di sini kalian bisa lihat hutan pinus yang didekorasi untuk ekoturism dengan tema perkebunan anggrek. Kalau kalian gak begitu paham dengan tanaman, jangan khawatir. Suasana hutan, pegunungan, dan udara yang sejuk pun pasti membuat kalian betah lama-lama di sini. Coba deh datangnya agak sore sedikit. Ornamen lampunya cantik banget buat dijadiin background foto. Kalau kesini, usahakan dalam keadaan fit ya, karena akan banyak jalan kaki selama di area Orchid Forest. Kenapa? Karena dari pintu utama ke area paling bawah itu konturnya jalan menurun. Nah, balik lagi ke atasnya pasti nanjak. Bagi yang udah males dengar kata pulangin nanjak, tenang aja. Gak usah khawatir karena bakal disediakan shuttle gratis kok untuk balik ke atas sampai dengan area parkiran. Tapi kalau memang niatnya olahraga, boleh banget lah jalan kaki. Karena bagi sebagian orang, jalan nanjak itu lebih asik dan lebih greget. Lanjut, kira-kira 20 menit ke arah utara dari pintu masuk kawah Gunung Tangkuban Perahu, tibalah kita di area yang punya tema wisata kesehatan. Lokasinya ada di Kabupaten Subang. Jadi sebetulnya untuk tiba ke lokasi ini kita harus nyebrang sampai dengan 2 kabupaten. Secara umum, area Ciater dulunya hanyalah pedesaan yang berada di bawah pengawasan PTPN. Tapi sejak ditemukannya mata air panas pada awal tahun 60-an, kawasan ini booming menjadi kawasan wisata pemandian air panas yang baik bagi kesehatan. Di telinga wisatawan lokal area Jabodetabek, kata Ciater jelas terkenal. Lokasinya di kaki gunung, dikelilingi perkebunan teh, sore-sore biasanya kabut, dan dinginnya pol banget. Gimana enggak mendukung untuk berendam? Tapi ingat, berendam di sana jangan kelamaan. Karena berendam di air belerang ada efek sampingnya loh, seperti kulit jadi kering, mata rawan iritasi, dan lain-lain. Untuk berendam air panas di Ciater ada 3 tempat, yaitu Sari Ater, Ciater Spa, dan Gracia Spa. Ini dia salah satu tempat wisata favorit anak kecil. Yap, dari jalan utama Pasar Lembang tibalah kita di Floating Market Lembang. Tempat rekreasi yang satu ini tema intinya adalah pasar terapung, di mana kalian bisa jajan berbagai makanan khas Bandung, mulai dari cilok, batagor, basreng, hingga sate kelinci. Ya intinya sih food court yang tematik lah. Tapi makin kesini floating market makin berkembang. Banyak wahana-wahana mini yang menarik untuk dimainkan berbagai usia. Bayar lagi gak sih? Ya jelas lah, tapi kalau kata Mentari Channel sih masih terjangkau. Harganya mulai dari 20 ribuan aja. Tapi kalau mau yang gratisan juga banyak kok. Bisa foto di sisi danau, display pedesaan, dan yang paling keren menurut Mentari Channel adalah kampung Jepang yang berada di tengah danau. Ini amazing banget sih dan gratis foto-foto kecuali kalian mau sewa kostum. Oh ya, setiap transaksi di floating market harus pakai koin-koinan. Koinnya kelipatan 5 ribuan aja kok dan bisa di-refund kalau gak terpakai. Tapi kalau koinnya mau disimpan untuk kenang-kenangan atau buat rencana balik lagi ke sini, boleh kok.
Nah, segini dulu ya videonya. Nanti Mentari Channel sambung ke video selanjutnya supaya kalian lebih gampang untuk nge-save video ini di laptop atau HP kalian dan gak boros kuota kalau mau nonton video ini kapan-kapan. Dan jangan lupa password wifi tetangga di save ya kalau mau nonton video Mentari Channel lainnya.